Yang saya bela rakyat, yang saya bela masyarakat, masyarakat yang susah, masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang dibohongi oleh para penguasa-penguasa bejat, penguasa-penguasa biadab, masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang diberikan janji-janji palsu. Yang saya bela masyarakat rakyat yang susah, yang kelaparan, yang menderita. Oleh karenanya, bagi saya, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk NKRI, untuk Indonesia, untuk merah putih, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Kalian apa yang sudah kalian bikin buat bangsa dan rakyat ini? Jadi jangan ajari saya tentang provokasi. Makanya kalau mau lihat isi ceramah saya itu, lihat yang penuh. Jangan hanya melihat dengan mata hasut, dengan mata iri, dengan mata dengki, dengan mata kebencian. Saya sampaikan kepada kalian, sampai kiamat kalian ingin menghancurkan Ba'alawi, ingin menghancurkan para habaib. Demi Allah, kami para habaib, semakin kalian tempa, kami bagaikan besi yang akan semakin panas dan menjadi pedang yang terhulusi oleh lawan saudara. Akan saya lawan kalian sampai titik darah penghabisan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. NKRI harga mati, merah putih harga mati, Pancasila harga mati. Allahu Akbar. Ba'alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak, Din. Iya, betul. Saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar Pontianak, banyak. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi. Serius? Enggak, bener Din, serius. Nah, Ba'alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak, Din. iya, betul. Saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar Pontianak, banyak. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi. Serius? Enggak, bener Din, serius. Nah, Apakah ada lagi yang mau disampaikan dari Tubagus Mangki dan Gus Fuad terkait dengan topik kita hari ini? Oh ya, itu kan populasi Habib di Indonesia dan Habibahnya itu maksimal hari ini itu kan 150.000 orang. Plus mukibulnya, kalau kita percaya dengan omongannya apa itu Buddha itu. yang di video itu berarti 4 juta, ya kan? Iya. Dalam keadaan seperti sekarang, mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau mengakui salah, mereka mau menantang bangsa Indonesia, mereka mau mengganti Pancasila. Saya ucapkan terima kasih, karena neraka harus ada isinya, dan kalian semua ahli neraka. Itu. Ini apa namanya? Ya? Dengan jumlah 4 juta itu, Tubagus Mangki dan Gus Fuad, artinya kan masyarakat nampaknya harus waspada ketika melihat klan Habib Ba'alawi atau budaknya. Oh, ini ada budak nih. Nah, itu kan mereka harus mulai mewaspadai dan mungkin agak jaga jarak mungkin. Karena bahaya kan, mereka sudah berniat untuk menghabisi kita, bangsa Indonesia. Ada respon dari ungkapan saya? coba kayak Mata Fur udah bergabung tuh, monggo Ya. Yai. Ya itu Fir, saya mau nanya ini. Ya itu Fir. Tadi kan jenengan bercerita keliling Pulau Jawa 4 kali itu kan. Kemudian mengunjungi daerah-daerah dan memperoleh observasi yang mereka membangun pengaruh, membangun kerajaan begitu ya mungkin ya bahasa tepatnya yaitu Fir ya, atau bagaimana? Ya, apabila itu disebut seperti membangun kerajaan, memang ketika kita harus
ketika kita mau menghadap beliau itu adabnya kayak seperti adab di kerajaan. Oke. Adab di kerajaan kita ya berjalan jongkok dan seterusnya itu dengan cara-cara demikian. Ya. Itu yang kalau di beberapa daerah yang saya kunjungi. boleh disebutkan, apa boleh berkenan disebut daerah mana saja tuh kira-kira? Itu bukan hanya kepada baklawinya saja, tapi termasuk kepada muhibbinnya. Persisnya gimana itu? Iya. Misal contoh ini muhibbinnya saja, muhibbinnya di daerah Jogja itu ada salah satu pesantren di mana santri-santrinya ketika menghadap kepada kiainya itu harus jalan jongkok di depannya, bahkan itu yang kita ketahui dan ketika saya ke sana ini muhibbinnya. Halo? Yeah. Jadi kiai itu muhibbinnya Habib gitu ya? Ya. Siapa? Enggak, Kiai yang tersebut. tadi itu kan kalau menghadap kiainya kemudian jalan jongkok. Nah, si kiai ini hubungannya dengan Habib, dia budaknya atau apa hubungannya? Ya mungkin ya kalau budaknya dikatakan budaknya bisa, dikatakan muhibbinnya bisa, dikatakan mungkin santrinya atau gimana itu demikian. Iya. Kemudian ini, ya Taifur, saya tuh mendengar cerita bahwa jenengan punya cerita Banser itu menjaga mereka, ikut mereka dengan ikhlas, tapi tidak diperhatikan itu gimana? Bisa diceritakan ya Taifur? Baik, jadi ada di beberapa tempat, yang mohon maaf saya belum bisa menyampaikan, belum bisa menyebutkan tempat, okay. Tapi ada di beberapa tempat saya berkunjung ke sana, itu setiap saya ke sana itu harus isi buku tamu, yang menjaga itu adalah Banser, baik siang, malam, sore, pagi, itu yang menjaga Banser, semua bergiliran. Dan saya lihat orang-orang kita, saudara-saudara kita sangat ikhlas sekali mengabdi kepada beliau, mengabdi kepada tuannya. Balwi ya? Sangat, okay. Sehingga saya merasa kasihan melihat saudara-saudara saya yang semacam itu. Bahkan saya melihat di situ kopi juga sampai kurang, bahkan rokoknya pun sampai kurang. Dan akhirnya saya berinisiatif, karena saya kalau keliling itu bawa rokok banyak, maka saya bagikan kepada mereka rokok saya di beberapa tempat demikian. Jadi apa ya namanya? Balwi itu tiap hari atau tempatnya itu dijaga oleh Banser, begitu ya Pak Yai Taifur? Tiap hari, tidak ada henti, tiap hari, tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Jadi bukan acara eventan ya. Jadi bukan acara pengajian, tapi memang seperti pekerjaan harian begitu ya. Ya, siap. Itu hari-hari biasa. Hari-hari biasa dijaga sama Banser, bahkan bukan hanya Banser. Dari aparatur pemerintah pun ada yang standby di situ. Aparat. Ya. Itu ya ini apa namanya, keliling Yai Taifur itu kan keliling Jawa itu 4 kali. Kemudian apa yang Yai Taifur itu amati sehingga Yai Taifur itu menyimpulkan ini berbahaya, Balwi ini berbahaya, apa yang dilakukan oleh Balwi ini berbahaya bagi Indonesia? Apa yang Yai Taifur amati sehingga menyimpulkan demikian? Ya karena saya juga pernah ikut duduk. Saya pernah ikut duduk di majelis mereka. Saya pernah ikut duduk dan mereka cara memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara kita itu memang kelihatan nasihatnya baik, tapi menurut pengamatan saya nasihat itu hanya untuk dirinya sendiri baik, tapi untuk membesarkan dirinya sendiri.
Itu yang saya anggap bahwa itu adalah suatu yang bahaya, yang nantinya apabila itu disatukan antara tempat satu dengan yang lain, maka itu akan membahayakan bangsa dan negara kita. Kemudian yang saya khawatirkan karena di tiap-tiap daerah itu ada Baklawi ada, dan dia tidak sedikit jamaahnya, tidak sedikit pengikutnya banyak. Meskipun dikatakan tadi bahwa Baklawi itu hanya 1,5%, namun pengikutnya inilah yang menurut saya yang akan menjadi senjata bagi mereka. Betul, mereka itu sedikit, tapi senjatanya itu adalah bumi itu sendiri, maka itu nanti akan diadu dengan pribumi. Itu yang kita khawatirkan di situ. Baik, kalau di Papua sendiri, bagaimana keadaan sosial di sana terkait dengan Baklawi, yaitu Ifur? Kalau di Papua relatif agak dingin, tapi juga resah juga di kalangan masyarakat karena juga ada di beberapa tempat di Papua itu yang Baklawi itu mempunyai jamaah-jamaah, juga mempunyai pengikut-pengikut, bahkan di tempat saya sendiri juga ada saudara saya yang di situ berkiblatnya kepada Baklawi. Nah, itu yang saya khawatirkan pada saudara-saudara saya yang ikut kepada Baklawi, itu nanti akan terbelokkan akidahnya, jadi ikut akidah Yaman, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang saya takutkan juga mereka akan disesatkan oleh Baklawi dengan doktrin-doktrinnya, yang doktrin-doktrin sebut untuk memberikan memberikan dijadikan sihir bagi saudara-saudara kita. Itu yang kita khawatirkan, karena saudara-saudara kita juga banyak yang mengikuti jamaah mereka, yang ikut jamaah mereka itu banyak, tidak sedikit. Itu yang kita khawatirkan di situ. Kenapa saya bilang bahwa di daerah-daerah Baklawi membangun kekuatan-kekuatan, bangun pengaruh-pengaruh yang itu apabila disatukan itu akan membahayakan bangsa dan negara. Seperti apa yang disampaikan di dalam video, meskipun tadi saya sampaikan bahwa saya tidak tahu persis video panjangnya seperti apa, tapi mengenai perkataan tersebut itu bisa disimpulkan bahwa mereka sekarang sedang tertekan, makanya keluarlah bahasa-bahasa itu dari mereka, dari mulut-mulut mereka. Itu demikian. Ya, baik. Guswat, itu bagus Mogi. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan ke Yai Toifur atau bagaimana, dipersilakan. Guswa, ada tambahan? Belum. Monggo, bagus. Oke, ya mungkin kalau saya sepakat juga itu sama Yai Toifur, Mas Rifki. Jadi emang ini yang kita harus waspada ini adalah mereka ini, meskipun Baklawi ya maksud mereka ini, meskipun jumlahnya kecil, faktanya ratusan ribu, tapi klaimnya dengan yang belum terdata konon sampai dengan 4 juta, ya mungkin konon 4 juta itu sudah dengan mukibin yang fans hardnya ya, yang ibaratnya solid. Tapi tetap bagaimanapun mereka ini bagaikan bisul, bagaikan jerawat, bagaikan parasit yang memang harus diwaspadai, karena mereka bisa menyusup kepada masyarakat kita, baik itu dari NU dan lain sebagainya, yang ini bisa mengadu domba pribumi kita. Sehingga ini memang makanya sedari awal ini kita dengan bersuara ini, kita harapkan pemerintah kita ini bisa mewaspadai dan melakukan tindakan tegas kepada mereka. Karena bahkan di masa Gus Dur pun kita juga pernah melihat beliau itu bahkan sampai menyatakan kata mohon maaf tolol kepada pemerintah di masa itu yang membiarkan saja FPI. Nah, ini mau sampai kapan? Gus Dur pernah bersuara, bahkan nih dulu nasab belum terkuak. Jadi sehingga masyarakat kita itu tahu sifatnya ada oknumnya itu ada yang mengajarkan tidak baik,
tapi mereka takut kualat karena sama cucu Nabi. Nah, zaman sekarang sudah terungkap nih secara ilmiah bahwasanya para Habib Ba'alawi Mu'assalaman bukan cucu Nabi, baik dari kaidah ilmiah ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, ilmu rijalul hadis, ilmu genetik, semuanya membuktikan mereka batil nasabnya kepada Nabi. Jadi kita himbau kepada masyarakat tidak perlu lagi mengikuti para Habib Ba'alawi yang cucu Yahudi Kaukasus yang sekedar ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Andai kata mau menjalankan ajaran hukum Islam, ya silakan tegakkan hukum Islam dalam pengamalan kita sehari-hari. Andai kata ingin berjihad, ketahuilah jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu tersendiri, hawa nafsu sendiri, dan juga melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan bentuk jihad. Termasuk kita sedang berjihad juga ini dalam mengungkap gerakan Yahudi yang aku sebagai cucu Nabi dan mau mendominasi Indonesia dan memecah belah masyarakat Indonesia. Itu juga merupakan suatu bentuk jihad, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan jihad yang kemudian mau mengganti hukum di negara kita. Itu bukanlah jihad yang dibenarkan, itu malahan gerakan khianat, yang mana khianat itu merupakan ciri munafik yang bisa diancam dengan neraka yang paling bawah. Jadi apabila kita cinta agama Islam, mari kita amalkan agama Islam dengan cara yang baik, kita dengan akhlak yang baik, adab yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan semata-mata kita melakukan permusuhan. Jadi kan dalilnya juga jelas, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, dengan kata-kata 4 juta akan selesai Indonesia, itu sudah merupakan tolong menolong dalam permusuhan, dalam dosa. Maka kami sampaikan untuk segeralah tobat, untuk segeralah sadar, jangan mengadu domba umat Islam Nusantara, jangan mengadu domba bangsa Indonesia. Dan kami sampaikan kepada Pak Prabowo, aparatur pemerintah, kepada Pak Jenderal Dudung sebagai penasihat presiden, agar diberikan nasihat yang baik untuk menyikapi hal ini. Jangan dibiarkan terus. Dari zaman Gus Dur, dari zaman Pak Jokowi, mereka biasa mencaci maki Pak Jokowi dengan kata Jokodok. Nah, ini jangan dibiarkan, jangan hanya karena mereka tidak menghina Pak Prabowo, tapi kegiatan-kegiatan mereka terus berjalan. Jangan sampai. Jadi ini bukan masalah sekedar mereka mencaci pribadi, tapi mereka sudah meresahkan umat, sudah membuat kegaduhan di tengah publik. Dan kami insya Allah akan berkoordinasi dengan divisi hukum dari PWI dan lain sebagainya. Kiranya langkah-langkah apa saja ini yang perlu diinikan untuk masalah menangani para kasus Habib Ba'alawi yang sudah meresahkan dan membuat kegaduhan bagi umat kita. Mungkin sekian dari saya, Mas Rifki. Oke. Baik, terima kasih Bagus Mogi. Pak Yai Toifur, seberapa banyak orang yang resah di tempat tinggal Bapak di Papua sana dengan sepak terjang Ba'alawi yang di Papua? Kalau seberapa banyak yang resah, saya pikir banyak yang resah dengan tidak resah di Papua. Karena ketika kita berada di pemakaman seseorang, kita bercanda dengan seorang, di situ ada candaan-candaan dari orang-orang, dari kawan-kawan tentang doktrin-doktrin Ba'alawi, tentang perkataan-perkataan Ba'alawi, itu malah justru dijadikan candaan oleh orang-orang yang ada di sini. Dianggapnya itu hanya lelucon saja. Masa bisa yang namanya Mi'raj semalam bersama kambingnya 70 kali. Itu sama orang-orang sini. Bahkan terkesan mereka itu menyamakan karomah-karomah mereka dengan cerita-cerita yang ada di negara kita, di Nusantara. Misalnya seperti kisah Roro Jonggrang. Kisah Roro Jonggrang yaitu beliau mau dinikahi oleh Bandung Bondowoso, itu tidak mau, hanya minta dibikinkan candi, 1000 candi. Maka dibikinkanlah 1000 candi oleh Bandung Bondowoso, yang mana Bandung Bondowoso itu mengerahkan para jin. Dan ternyata di buku atau di kitabnya mereka
itu ada juga cerita-cerita yang semacam itu, bahwa salah satu Habib mempunyai peliharaan jin itu sama dengan pengikut jinnya, jumlahnya sama dengan pengikut jinnya Nabi Sulaiman. Oh, Itu iya, iya. jadi candi orang di Papua, salah satunya. Ya, kalau di Papua sana, apakah aktivitas Baalwi itu intens atau banyak? Tidak, kalau di Biak tidak ada Balwi, tapi ada salah satu jamaah perkumpulan itu yang mendatangkan Balwi setiap bulan. Kalau boleh tahu siapa nama Ya. Baalwinya? Kalau boleh tahu. Kalau nama Balwinya saya sendiri, karena saya tidak pernah mengikuti kelompok mereka, saya diundang pun saya nggak mau datang, ya maka saya tidak tahu yang namanya itu siapa. Ya. Berarti di Papua sana ada budak dari Baalwi ya, sehingga rutin sekali tiap bulan mengundang Baalwi. Iya. Baik, ya, ini kita sudah 1 jam. Saya mohon closing statement dari jenengan bertiga, dimulai dari Bagus Mogi. Bagus Mogi, dipersilakan closing statement. Baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi sudah kita dengar bersama-sama para saudara-saudara sekalian, saudara sebangsa tanah air, bahwasanya dari video yang diputar Mas Rifki ini ada oknum Habib dan budak muhibinnya yang menyatakan dengan 4 juta Indonesia akan selesai. Insya Allah tidak akan. Bahwasanya Indonesia akan terus ada. NKRI adalah harga mati. Jumlah 4 juta adalah angka yang kecil, tapi tetap harus kita waspadai. Jadi 4 juta itu meskipun aslinya kita hitung dari statistik hanya ratusan ribu, tapi Balawi dengan 4 juta itu berarti hanya 1,5% saja, 4 juta itu ya, dari total penduduk Indonesia yang 282 juta. Dan kalau dari umat Islam Indonesia adalah sekitar 1,5% saja. Meskipun kecil, tapi mereka bagaikan bisul, bagaikan jerawat, bagaikan parasit, yang tetap harus diwaspadai. Karena meskipun kecil, mereka bisa mempengaruhi saudara-saudara kita untuk bersikap radikal, menjadi khianat, menjadi sombong, rasis, caci maki. Sehingga ini perlu peran serta kita semua, bukan hanya keluarga Wali Songo saja, bukan hanya pendukung TSSK IMAT, tapi semua warga Indonesia harus waspada. Karena gerakan mereka ini bisa mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Dan juga merusak citra nama baik Islam yang ajaran yang rahmatan lil alamin dan mengajarkan kedamaian. Sehingga ini sama-sama perlu kita waspadai bersama. Bila mana mereka hendak tetap di Indonesia, sebaiknya mereka jangan ngaku cucu Nabi, jangan bergerak rasis dan mengajarkan gerakan toleran. Kalau mau pulang, silakan pulang. Lebih baik ke Yaman, mau berjuang melawan Palestina dengan cara keras, dengan cara perang, silakan bantu orang Houthi. Sehingga kita semua di Indonesia lebih baik menjaga keamanan kedamaian. Kita berjuang dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih damai, dengan cara yang rahmatan alamin. Tetap kita saling doa mendoakan dalam kebaikan, tolong menolong dalam takwa dan dalam kebaikan. Sekian dari kami. Baik, kepada Yai Thaifur, closing statement untuk podcast siang ini dipersilakan. Baik, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya sebangsa, setanah air, mari kita tetap bersatu sebagaimana yang telah diberikan oleh para pejuang, para pahlawan kita, bahwa Indonesia ini adalah anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga, kita tetap bersatu menjaga Indonesia. Bagaimana kiai-kiai kita dulu. Mari kita kembalikan diri kita kepada kiai-kiai. Kita butuh apa kepada kiai, kita mau apa menghadap kiai. Sebagaimana dulu kiai-kiai kita, baik sebelum kemerdekaan, pra kemerdekaan, setelah pasca kemerdekaan, dan sampai sekarang kiai-kiai kita senantiasa menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita semua bersatu, meskipun dalam perbedaan,
tentunya Indonesia akan tetap jaya, akan tetap sakti mandraguna. Dan untuk para Baklawi, sekali lagi saya ingatkan, apabila tujuannya mau menghancurkan Indonesia, silahkan secepatnya dilakukan, mumpung kalian masih banyak pengikut. Tapi ingatlah bahwa Indonesia adalah negara yang sakti mandraguna, sudah teruji dari penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang, juga bahkan rongrongan komunis. Indonesia tetap sakti mandraguna. Insya Allah sampai saat ini pun Indonesia tetap sakti mandraguna. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih ya Taifur. Pamungkasnya, Gus Fuad, dipersilakan. Kepada semua Habib dan semua muhibinnya, baik yang dari rakyat jelata, yang karena tidak tahu apa-apa mereka menjadi muhibin, maupun pejabat, politisi, aparat keamanan, yang karena kepentingan maupun karena kesamaan kelakuannya, yaitu maling duit rakyat. Para Habib dan para muhibin, para Habib, istiqomalah kalian menipu umat, mengaku sebagai keturunan Nabi, meskipun secara ilmiah kalian terbukti bukan keturunan Nabi. Begitu juga para muhibin, istiqomalah menyembah para Habib ila yaumil qiyamah sampai mampus kalian. Biar kita semua melihat bahwa azab Allah itu nyata, bahwa azab Allah itu fid dunya wal akhirah, bahwa tidak hanya Miftah, tidak hanya Uwas, tidak hanya kiai yang mati ketika membela Pak Alwi. Jadi para Habib, para muhibin, istiqomalah dalam kesesatan. Supaya kita semua bisa melihat azab Allah itu nyata di dunia wal akhirah. Gitu aja. Baik, Masya Allah. itu saya mendukung itu. Luar Istiqomalah. biasa. Luar biasa. Kemudian ini closing statement dari netizen, bubarkan Robito Alawiyah, basmi komunis, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Gus Fuad, terima kasih kepada Tubagus Bagi Nur Fadil Satya Tirtayasa, terima kasih kepada Pak Yai Ahmad Taifur dari Papua, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang menyaksikan serta berkontribusi melalui kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.